Jens, Vero merasa tidak berdaya. Dia baru saja ingin menolak Jens, tetapi Desta tiba-tiba berkata sambil tersenyum, pekerjaan seperti apa yang ingin kamu perkenalkan padaku? Tempat aku bekerja sekarang, yang disebut Apletek. Aku yakin kalian semua pasti sudah pernah mendengarnya. Jens merapikan pakaiannya dan terlihat sombong. Ketika orang-orang di sekitar meja makan mendengarnya, mereka semua menunjukkan rasa iri. Apletek adalah salah satu dari 500 perusahaan teratas di negara China. Setiap tahun, tidak tahu berapa banyak orang yang mencoba menemukan cara dan ingin masuk ke dalam. Tidak menyangka Jens sudah direkrut untuk bekerja sebelum dia lulus. Ini terlalu menakjubkan. Menikmati kecemburuan dan kekaguman mata semua orang. Kesombongan Jens di dalam hatinya sangat puas. Tepat ketika dia ingin mengatakan bahwa dia bisa mempercayai hubungannya untuk mengatur pekerjaan yang aman untuk Desta. Desta tiba-tiba berkata, Apletek benar-benar baik. Aku telah berdiskusi dengan presidir perusahaan ini minggu lalu tentang kerjasama dan orang-orangnya sangat baik. Setelah mendengar ini, semua orang ditertegun dan kemudian semua tertawa terbahak-bahak. Saudaraku, anggurnya masih belum datang. Kenapa kamu sudah mabuk seperti ini? Benar, atau kamu masih belum bangun dari mimpimu? Siapa di antara kalian yang memiliki urin kuning? Cepat pergi dan beri nutrisi padanya. Yang diabetes tolong jangan pergi, jangan sampai dia kemanisan. Dalam sesaat, ruangan itu penuh dengan suasana ceria. Vero melihat mereka menertawakan Desta dengan sedemikian rupa, dia sangat marah dan hampir meledak di tempat. Namun, Desta memegang tangan kecilnya di bawah meja dan menepuknya dengan lembut, memberi isyarat padanya untuk tetap sabar. Semut tidak akan pernah bisa melihat perspektif manusia. Sama seperti halnya orang-orang ini tidak akan pernah bisa mengerti, jika Desta ingin melihat presidir Apletek, hanya dengan satu panggilan telepon saja sudah terselesaikan. Apletek memang salah satu dari 500 perusahaan teratas di China. Namun, kekuatan komprehensif Gedung Sky memiliki pengaruh besar di seluruh dunia. Bagaimanapun, Gedung Sky adalah salah satu industri dengan nama keluarga Chu. Dengan bantuan komersial besar dari keluarga Chu, kekuatan Gedung Sky tidak dapat diragukan lagi. Terlebih lagi, Apletek terutama bergerak dalam bisnis ponsel. Jika dia ingin menjual ponselnya dengan baik, akankah dia tidak pergi mendekati Gedung Sky, yang memiliki lusinan pusat perbelanjaan berskala besar di China? Apa yang aku katakan itu fakta. Jika aku ingin bertemu dengan presidir perusahaan kamu, itu sangat mudah. Desta mengerutkan bibirnya dan tersenyum ringan, ekspresinya acuh tak acuh. Ketika Jens mendengar Desta berulang kali bertindak seperti orang kuasa, dia secara alami merasa tidak nyaman. Dia ingin mengungkap wajah palsu Desta. Desta, karena kamu bilang kamu bisa melihat presidir perusahaan kami kapan saja, aku akan memberimu kesempatan untuk membuktikannya. Bagaimana kamu ingin aku membuktikan? Ini sangat sederhana. Hari ini, presidir kami juga makan malam di Hotel Marriott. Tetapi dia makan di kamar kekaisaran di lantai atas. Tentu saja itu tidak sebanding dengan ruang makan jenis kita ini. Jika kamu benar-benar sekuat yang kamu katakan, maka biarkan presidir kami untuk mengundang kita semua naik untuk makan malam. Jens berkata sambil mencibir. Begitu suaranya jatuh, ada suara gema di dalam ruang. Ya, jika kamu memiliki kemampuan, maka membiarkan semua orang naik untuk makan malam. Jangankan membiarkan kita pergi ke atas untuk makan, hanya memintanya untuk membayar seluruh makanan di ruangan kita ini saja, dia pasti tidak bisa melakukannya. Aku juga merasa begitu, mengapa harus bergengsi dan berpura-pura mampu? Mendengarkan keributan semua orang, Desta tidak membantah apapun, hanya mengeluarkan ponselnya dari sakunya, menemukan informasi kontak presidir Apletek dan meneleponnya. Ketika semua orang melihat bahwa Desta benar-benar sedang menelepon, mereka semua terdiam.
Jangan-jangan orang ini benar-benar memiliki informasi kontak Presdir Apletek. Raut wajah Jens juga berubah. Dia memandang Desta dengan serius dan jantungnya tidak bisa berhenti berdebar dengan kencang. Kemudian, pada saat ini, alis Desta sedikit berkerut dan kemudian dengan tidak berdaya meletakkan ponselnya. Sambungan telah terhubung, tetapi tidak ada yang menjawab, mungkin sedang menemani para tamu minum. Begitu kata-kata itu keluar, tawaan yang keras memenuhi seluruh ruangan. Semua orang menatap Desta dengan tatapan bodoh. Jelas mereka terhibur dengan pertunjukan Desta yang luar biasa. Sudah. Semua orang cukup dengan tawaannya. Ayo kita bersiap-siap untuk makan malam. Hati Jens sangat lega, tetapi wajahnya menunjukkan bahwa dia bertanggung jawab atas seluruh situasi dan tidak panik sama sekali. Semua orang mengangguk sambil tertawa dan kemudian mengambil sumpit dan mulai mengambil makanan. Desta sedikit tertekan. Dia sudah bersiap untuk membuktikan dan menolak kata-kata orang-orang ini, tetapi tidak sangka pada saat kritis ini dia malah kehilangan kesempatan ini. Sangat disayangkan. Dengan pasrah, dia hanya bisa mengirim pesan teks ke Presdir Apletek. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya mengatakan bahwa dia juga makan malam di dalam ruang makan ini. Desta masih tidak mau menyerah. Seseorang melihat Desta masih bermain dengan ponsel dan tidak bisa menahan ejekannya. Desta meliriknya dan bertanya dengan bingung, apakah ada masalah? Hei, kamu benar-benar gila. Apakah kamu tidak melihat ketua sedang ingin bersulang? Masih tidak segera bangun, orang itu tidak senang. Melihat sikap Desta begitu berani, wajahnya tiba-tiba tenggelam. Desta memalingkan matanya sedikit dan menemukan bahwa semua orang sudah berdiri dan memegang gelas anggur mereka dan bersiap untuk bersulang-sulangan dengan Jens. Hanya dia dan Vero yang masih duduk. Tepat ketika Desta dan Vero ingin bangun untuk mengusulkan bersulang, Davia tiba-tiba berkata dengan penuh perhatian. Ayah, kalian jangan mempersulit Desta. Lagi pula, dia bukan anak dari kelas kita, dia hanya datang untuk makan. Jens hanya ingin bersulang-sulangan dengan teman sekelas kita, biarkan dia duduk saja. Begitu kata-kata itu diucapkan, beberapa orang yang mudah marah segera berkata, bagaimana boleh seperti ini? Selama kamu makan di meja ini dan tuan rumah ingin bersulang, bagaimana mungkin orang lain tidak minum? Ini sangat tidak memberikan muka. Benar, jika kamu tidak mau minum, maka segera pergi dari sini. Apakah ada yang memaksamu untuk tinggal di sini? Aku juga merasa tidak cocok baginya untuk tinggal di sini. Tadi baru saja dia suka berpura-pura untuk berkuasa. Sekarang dia tidak bisa berpura-pura lagi dan masih tetap tinggal di sini. Sudah berapa umurnya? Satu demi satu suara teriakan terdengar dan semua orang melemparkan pandangan menjijikkan kepada Desta. Kakak Desta, ayo kita pergi. Vero tidak tahan lagi, menarik Desta dan ingin pergi. Desta memegang tangannya dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Mereka tidak menerima aku akan pergi. Kalian adalah teman sekelas, tidak perlu menyebabkan hubungan hingga begitu kaku. Tetapi, Vero sedikit mengernyit, sangat sulit. Jens di satu sisi juga berkata, Vero, kita telah menjadi teman sekelas selama 3 tahun. Kamu tidak boleh pergi. Desta mungkin memiliki sesuatu untuk dilakukan. Biarkan dia pergi dulu. Ketika dia mengatakan ini, sempoa kecil di hatinya berderak keras. Jika ingin mendapatkan Vero, dia harus memisahkannya dari Desta dan meningkatkan penampilannya di depan Vero. Selama Vero tahu lebih banyak tentang kebaikannya, peluangnya akan lebih besar. Lagi pula, Davia tidak perlu dia yang mencarinya. Setelah mengetahui bahwa dirinya punya mobil dan rumah, wanita ini langsung mabuk dan berlari ke tempat tidurnya. Semua wanita sama, tetapi kesulitannya berbeda. Senyum muncul di sudut mulut Jens dan benaknya mulai membayangkan saat ketika Vero memiliki kesan yang baik padanya. Desta tidak tahu apa yang dipikirkan orang ini. Dia bangkit dan meninggalkan ruang ini. Setelah dia pergi, suasana di dalam ruangan menjadi lebih hangat dan harmonis. Tidak lama kemudian, sosok gemuk, penuh keringat, berlari masuk dari luar.
Ketika Jens melihat sosok itu, ekspresi di wajahnya tiba-tiba berubah. Presdir, mengapa kamu di sini? Benar, yang barusan masuk dari luar saat ini adalah Presiden Apletek, Borden Lay. Dia tampak panik dan tidak menanggapi salam dari Jens. Dia dengan panik menyapu sekilas semua orang di dalam ruangan ini, dan akhirnya berkata pada dirinya sendiri dalam kebingungan, kenapa tidak ada? Pesan teksnya dengan jelas mengatakan bahwa dia ada di sini. Predisen, apakah kamu datang ke sini dengan sengaja ketika kamu tahu bahwa aku ada di sini? Sungguh menyenangkan. Orang lain di dalam ruang juga bergumam. Lihat, posisi ketua kita di perusahaan juga sangat tinggi. Presiden tahu bahwa dia makan di sini, dan sengaja datang untuk bersulang dengannya. Takutnya ini adalah orang yang sukses, aku tidak sabar untuk mencapainya. Untungnya, pria bernama Desta itu sudah pergi. Kalau tidak, jika Presiden Lei ini turun ke sini sekarang, bukankah dia akan sangat memalukan? Ketika Jens mendengar kata-kata ini, senyumnya menjadi lebih puas, dan matanya melirik Vero, dia sepertinya ingin melihat apakah Vero terkagum olehnya. Namun, Vero hanya menundukkan kepalanya dan bermain dengan ponselnya, dengan sudut mulutnya sedikit berkerut, tidak usah menebak pun sudah tahu bahwa dia sedang mengobrol dengan Desta. Ini membuat Jens sangat kesal, seorang pria yang hanya tahu bagaimana berpura-pura menyombongkan diri, apa bagusnya dari dia bahkan tidak mampu membeli mobil yang layak. Jens mendengus dingin, kemudian dia memasang wajah tersenyum dan mengambil segelas anggur dan berjalan menuju Borden Lay. Ayolah, Presiden, izinkan aku menawarkan minuman untuk menunjukkan terima kasih. Borden Lay merasa kesal, tidak punya suasana untuk menanggapi Jens. Dia baru saja makan malam dengan teman di lantai atas, ponselnya diatur sunyi dan dimasukkan ke dalam sakunya. Karena ini, dia melewatkan panggilan dari tuan muda pemilik gedung Sky. Harus tahu bahwa perusahaannya baru saja mengembangkan jenis ponsel cerdas baru selama periode waktu ini, dan dia khawatir dia tidak dapat menemukan platform offline untuk dijual. Beberapa waktu yang lalu, dia beruntung dapat bertemu dengan tuan muda pemilik gedung Sky. Tetapi pihak lain tidak secara langsung menyetujuinya untuk menyediakan penjualan platform. Sebagai gantinya, dia diminta untuk mencetak berbagai laporan pengujian dari ponselnya untuk dilihatnya. Borden Lay sangat mengerti, ini sebenarnya hanya semacam alasan untuk menolak. Lagi pula, ada begitu banyak mitra di gedung Sky yang membangun platform penjualan dan sudah penuh, sama sekali tidak perlu menghapus produk dari mitra asli untuk menjual ponsel mereka. Jadi dalam hal ini, dia sudah lama tidak memegang harapan, tetapi hari ini, Desta tiba-tiba menelponnya. Tetapi malah menelponnya pada saat dia sedang minum dan mengobrol dengan teman, dan tidak mengangkatnya. Borden Lay sangat menyesalinya, asteris 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 asteris. Untungnya, masih ada jalan keluar, dan segera, Desta mengiriminya pesan lagi, memberitahu orangnya lagi di kamar mana. Borden Lay ini bisa dikatakan, jika satu metode gagal, maka masih bisa mencari metode lain untuk memecahkan masalah, kemudian tiba-tiba muncul situasi yang baik. Jadi dia tidak punya waktu untuk menyapa teman-teman itu, langsung bergegas keluar dari ruang makannya, berlari menuju tempat Desta berada. Tetapi, dia tidak melihat tuan muda pemilik gedung Sky di dalam ruang ini. Apakah Desta melaporkan tempat yang salah? Hati Borden Lay penuh dengan perasaan campuran, ada penyesalan, ada ketakutan. Pada saat ini, ada seorang pria yang tidak dikenalnya ini terus menjeratinya sepanjang waktu. Dia masih memegang segelas anggur untuk bersulang dengannya, tidakkah dia melihat bahwa dirinya sedang kesal? Memikirkan ini, wajah Borden Lay tiba-tiba tenggelam dan berkata dengan dingin, "Minum apa minum? Aku tidak punya waktu untuk minum denganmu, aku datang untuk mencari orang." Begitu dia berkata demikian, suasana hangat di dalam ruang tiba-tiba menjadi dingin. Tangan Jens yang memegang gelas itu masih terentang ke depan, dan senyum di wajahnya langsung menjadi kaku.
Semua orang yang barusan memuji Jens juga langsung tertegun, dan nada-nada iri itu menghilang dalam sekejap. Apa yang sedang terjadi? Semua orang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka, tidak tahu apa yang terjadi. Bukankah Jens adalah tulang punggung perusahaan yang sangat dihormati? Bukankah karena Jens makan malam di sini, jadi presiden perusahaan pun sengaja datang ke sini untuk bersulang dengannya? Mengapa bisa menjadinya seperti ini? Tanda seru. Tepat ketika semua orang bingung, Jens bereaksi paling cepat. Dia meletakkan gelasnya dengan senyum kaku di wajahnya dan berkata sambil tersenyum, "Presiden, bisakah kamu memberitahuku siapa yang kamu cari? Mungkin aku dan teman sekelasku mengenalnya." Mengenal? Apakah kalian layak mengenal pria besar itu? Borden Lei mencibir dan berkata dengan tanpa ampun. Raut wajah Jens bahkan lebih canggung lagi, dan dia sangat ingin menemukan tempat untuk menggali lubang dan bersembunyi di dalam. Tapi Borden Lei menyapu matanya di dalam ruangan itu, dan tiba-tiba jatuh langsung ke tubuh Vero, tidak meninggalkannya. Jens mengikuti mata Borden Lei dan menemukan bahwa dia sedang menatap Vero, hatinya tanpa sadar, tercengang. Dia sangat mengerti. Presiden perusahaan ini umumnya tidak memiliki perlawanan terhadap wanita cantik, terutama wanita muda dan cantik seperti Vero, yang merupakan racun mematikan. Apakah presiden menyukai Vero? Jens tidak bisa membantu tetapi memikirkannya. Kemudian dia mulai ragu-ragu apakah dia harus menjadi orang tengah dan memperkenalkan Vero ke Borden Lei. Meskipun Vero adalah orang yang disukainya, dibandingkan dengan masa depan, jelas lebih menguntungkan untuk memenangkan hati Borden Lei daripada wanita itu. Dengan pemikiran ini, Jens segera menghampiri Vero dan berkata sambil tersenyum, "Vero, aku ingin memperkenalkan kepada kamu, ini adalah presiden perusahaan kami, Presiden Lei, Borden Lei. Presiden Lei kami baru berusia 40 tahun ini. Presiden kami juga sangat mempesona dan sukses. Presiden Lei kami sekarang dalam usia yang paling menarik. Apakah kamu ingin pergi dan minum dengannya?" "Apa maksudmu?" Vero meletakkan ponselnya, dan nadanya tiba-tiba menjadi dingin. Davia di satu sisi langsung mengerutkan kening dan berkata, "Vero, sikap seperti apa ini? Jens ini sedang memberimu kesempatan. Sekarang Presiden Lei menyukaimu, kamu masih tidak menghargainya. Atau bisakah pria yang bernama Desta itu lebih baik dari Presiden Lei?" Ketika semua orang mendengar ini, mereka segera mengerti maksud Jens dan Davia. Mereka juga berkata, "Iya, Vero, kesempatan yang luar biasa ini, jangan sampai terlewatkan." "Yah. Sayangnya Presiden tidak menyukaiku, kalau tidak aku langsung mengambil inisiatif untuk menghampirinya. Tidak seperti beberapa orang masih duduk di sana dan berpura-pura menjaga harga diri." Benar juga. Pada waktu itu, kita masih memanggilnya primadona kelas. Tapi sekarang dia benar-benar tidak mengerti berapa kelayakannya, apa gunanya menjadi orang cantik di masyarakat ini, bukankah pada akhirnya, juga menjadi mainan orang kaya? Apa yang kalian katakan? Raut wajah Vero menjadi semakin jelek. Dia tadi memutuskan untuk tetap tinggal karena melihat hubungan pertemanan yang telah bersama selama 3 tahun. Kalau tahu begitu, dia seharusnya pergi dengan Desta tadi. Pada saat ini, Jens mengisi gelas di depan Vero dan dengan sewenang-wenangnya menyerahkan gelas itu kepada Vero. "Cepat pergi dan minum dengan presidenku, jangan buang waktu lagi. Aku tidak punya kebiasaan minum dengan orang asing. Terima kasih atas kebaikan kalian, jika tidak apa-apa, aku akan pergi dulu." Vero langsung melemparkan gelas ke atas meja, lalu mengambil tas di sebelahnya dan hendak pergi. Ini membuat wajah Jens tiba-tiba mendalam. Dia meraih pergelangan tangan Vero dan berkata dengan dingin, "Vero, kamu jangan dikasih muka tetapi tidak tahu cara berterima kasih. Ini kesyukuranmu untuk dapat mengenal dengan presiden kami. Jika kamu berani menghindar,
Jangan salahkan jika aku tidak menganggapmu sebagai teman sekelasku. Jens sudah merobek wajahnya, dia mengertakkan gigi dan menatap Vero dengan ganas. Dia telah melihat bahwa Vero telah terobsesi dengan pria bernama Desta itu, tidak mudah baginya untuk menyerang Vero. Kalau begitu, lebih baik menggunakan wanita yang tidak masuk akal ini sebagai batu loncatannya menuju kesuksesan. Kamu lepaskan aku. Vero tidak takut dengan Jens, tetapi berkata dengan dingin. Desta ada di luar ruang makan ini. Dia baru saja diam-diam menelepon Desta dan langsung mematikannya ketika panggilan akan terhubung. Dia percaya bahwa dengan reaksi Desta, Desta akan tahu bahwa sesuatu telah terjadi di sini. Orang-orang ini juga tertegun ketika mereka melihat bahwa tiba-tiba keadaan menjadi seperti ini. Tetapi pada saat ini, tidak ada yang berani berdiri dan menegakkan keadilan untuk Vero. Bagaimanapun, Jens adalah yang terhebat di antara mereka semua. Ini adalah keputusan yang sangat tidak bijaksana untuk menyinggung Jens demi Vero. Wanita brengsek mencari kematian. Ketika Jens melihat Vero begitu keras kepala, dia tidak bisa membantu tetapi amarahnya langsung melonjak dan mengangkat tangannya untuk menamparkan Vero. Ketika semua orang melihat ini, meskipun mereka ingin menghentikannya, tetapi pada menit terakhir mereka masih tetap berpangku tangan. Davia memiliki senyum ganas di sudut mulutnya, menatap Vero dengan sinis. Wanita ini akhirnya akan mendapat balasan. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dirinya lebih cantik daripada orang-orang, sehingga dia bisa berpura-pura menjadi mulia dan melakukan apapun yang dia inginkan? Benar-benar seorang pelacur tetapi masih ingin berkeras kepala. Namun, tepat sebelum Jens menamparkan Vero, sesosok tubuh gemuk tiba-tiba muncul dari belakang, meraih pergelangan tangan Jens dan mendorongnya ke belakang dengan kuat. Jens menjerit, dan seluruh badannya jatuh ke lantai. Tepat ketika dia melihat dengan marah dan ingin melihat siapa yang berani melawannya saat ini, dia terkejut menemukan bahwa orang yang berdiri di belakangnya adalah presidennya Borden. Presiden? Jens tertegun dan memanggil dengan suara gemetar. Borden menatapnya dengan dingin, menggigit giginya dan berkata, "Kamu sangat berani, bahkan istri Tuan Chu pun kamu berani sentuh, kamu benar-benar tidak tahu mati dan hidup. Sejak saat ini, kamu telah dipecat. Jangan katakan kamu adalah anggota perusahaan kami ketika keluar nanti." Kemudian ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah. Dengan wajah tersenyum dia pergi ke depan Vero dan berkata, "Nyonya Chu, lama tidak bertemu. Kamu tidak ketakuan dengan situasi tadi, kan?" Vero menatap Borden dengan heran. "Kamu mengenal aku?" "Aku mendapat kesyukuran untuk bertemu denganmu sekali. Pada saat itu aku sedang berdiskusi tentang kerjasama dengan Tuan Chu. Kamu kebetulan datang ke perusahaan untuk mencarinya. Pada saat itu, aku mendapat kehormatan untuk mengagumi kecantikan Nyonya Chu, dan sekarang bertemu lagi, benar lebih cantik daripada sebelumnya." Tidak bisa disangkal, orang tua seperti Borden yang tinggal di masyarakat ini sangat pandai berbicara. Perkataannya benar-benar sangat enak didengar. Vero awalnya masih sedikit marah karena kata-kata Jens, sekarang suasana hatinya merasa lebih baik. Setelah melihat sikap Borden terhadap Vero, semua orang di dalam ruang terkejut dan mulut mereka terbuka lebar, cukup untuk memasukkan beberapa biji telur ke dalamnya. Mereka akhirnya mengerti bahwa apa yang baru saja dikatakan Desta itu bukan bohong. Dia benar-benar bertemu dengan Borden. Selain itu, dilihat dari situasinya, posisi Borden jauh lebih rendah daripada posisi Desta. Kalau tidak, mengapa dia begitu hormat kepada Vero? Davia bahkan lebih ketakutan, wajahnya langsung memucat. Dia tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa menit segalanya akan berubah begitu banyak. Bagaimana mungkin teman sekelasnya ini yang hanya bisa membeli pakaian diskon musiman, akan menjadi seorang yang berkuasa dan kaya? Tanda seru. Pada saat ini, pintu ruang itu terbuka, bang. Desta bergegas masuk dengan ekspresi serius. "Vero, kamu baik-baik saja?" "Kakak Desta, aku baik-baik saja," Vero berkata dengan tergesa-gesa.
Melihat Vero berdiri di sana dalam keadaan utuh, Desta menghela napas lega, dan kemudian memandang Jens yang duduk di tanah, dan melangkah maju. Tidak peduli apa yang kamu katakan tentang aku tidak berencana untuk menghiraukanmu. Tetapi jika kamu berani menyakiti Vero, jangan salahkan aku bertindak tanpa ampun. Begitu suara itu jatuh, Desta melangkah maju seperti kilat dan menendang dada Jens. Sebelum Jens bisa bereaksi, seluruh tubuhnya seperti ditabrak truk berkecepatan tinggi, terbang langsung dan menabrak dinding dengan berat. Set! Di dalam ruang, ada embusan napas dingin. Semua orang melihat Desta, tatapannya tidak seperti sebelumnya lagi yang memiliki penghinaan dan keremehan, semua hanya ketakutan. Vero, ayo kita pergi saja. Juga tidak masalah jika kamu tidak menghadiri reuni semacam ini. Pada saat ini, Desta menghampiri Vero dan berkata dengan lembut. Vero mengangguk, memegang tangan Desta untuk pergi. Tuan Chu, apakah kamu masih ingat aku? Dengan wajah gugup di satu sisi, Borden berjalan ke belakang Desta dengan cemas dan berkata. Desta berbalik dan menatapnya, merasa pria ini sedikit familiar, lalu dia ingat bahwa orang ini bukannya Borden yang tidak bisa dia hubungi tadi. Bagaimanapun, dia masih datang ke sini. Halo, Tuan Lei, kita bertemu lagi. Desta tersenyum halus dan mengulurkan tangan kepada Borden. Wajah Borden mekar dengan gembira, dia dengan cepat menyekat tangannya di pakaiannya, dan kemudian dengan hati-hati berjabat dengan Desta. Vero kemudian berjinjit, berbisik di telinga Desta dengan singkat tentang apa yang baru saja terjadi. Desta tidak menyangka bahwa Borden yang menyelamatkan Vero pada saat kritis, senyum di wajahnya menjadi lebih tulus. Dia memandang Borden dan berkata, Tuan Lei, terima kasih banyak atas apa yang baru saja kamu lakukan. Jika punya waktu, silakan pergi ke gedung sekali lagi. Aku rasa rencana yang kamu sebutkan kemarin masih sangat berharga untuk diteliti. Mendengar ini, Borden tentu saja tahu bahwa perbuatannya telah lancar. Dia buru-buru memegang tangan Desta, dan bahkan tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan terima kasih. Setelah itu, kedua belah pihak berjalan langsung keluar ruangan, tanpa rasa enggan untuk orang-orang di dalam. Ada keheningan mati di dalam ruang. Setelah sekian lama, seseorang berbicara, haruskah kita pergi melihat kondisi ketua? Setelah kata itu jatuh, seseorang dengan enggan berjalan ke sudut dinding untuk memeriksa situasi Jens. Ketika mereka menemukan bahwa Jens hanya pingsan, mereka bahkan lebih meremehkannya, mereka berkata langsung ke Davia. Davia, nanti ingat membawa Jens pulang, kami akan pergi dulu. Begitu suara itu jatuh, mereka yang baru saja mengobrol dan tertawa dengan bahagia, dan mengatakan bahwa akan tetap berkumpul bersama lagi di masa depan, semuanya meninggalkan ruangan itu tanpa jejak. Dalam sekejap mata, ruang itu menjadi kosong, hanya menyisakan Davia yang duduk di kursinya dengan bodoh, dan Jens yang jatuh pingsan di lantai. Di luar Hotel Marriott, Desta dan Borden secara kasar mendiskusikan arah kerjasama berikutnya, dan setuju untuk bertemu di perusahaan Senin depan, dan kemudian mereka berpisah secara langsung. Desta menyetir membawa Vero untuk kembali. Begitu mobil di jalan, ada sebuah truk besar penuh dengan balok semen sepertinya di luar kendali, dan melaju ke arah mereka dengan kecepatan penuh.